sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kembali saya menyapa panjenengan semuanya dimanapun panjenengan berada. Pagi hari ini hari Rabu tanggal 3 Juni 2020. Sungguh kita bersyukur masih dapat dipertemukan kembali oleh Tuhan. Dan saat ini mari kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai dasar kita melangkah pada pagi hari ini. Diambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 35 sampai dengan 39. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang dan yang akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Amin. Kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih penyertaan-Mu kepada kami pada pagi hari ini. Kami bersama akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kebenaran firman Tuhan boleh menjadi dasar bagi kami untuk melangkah. Kami membuka hati, membuka diri untuk Tuhan. Berkata-katalah, kami siap untuk mendengar, kami siap untuk dinasihati, dan kami siap untuk ditegur. Terima kasih, kami menyerahkan kehidupan kami, menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diberi judul Bertumbuh dalam Iman di Tengah Pandemi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti merindukan hari esok yang lebih cerah. Satu keadaan yang dari hari ke hari itu semakin bertambah baik, bukan yang sebaliknya. Tetapi seiring berjalannya waktu, semakin kaki kita melangkah, maka kita dapati bahwa semakin berat tantangan yang harus kita hadapi. Bagi mereka yang tidak mempunyai iman yang kuat, keadaan atau situasi berat yang ada itu semakin mempengaruhi hati dan pikiran mereka, sehingga tidak sedikit di antara mereka yang tergoncang dan menjadi tawar hati. Saudara perlu memahami bahwa keadaan kita, jikalau kita tergoncang dan kemudian kita menjadi tawar hati, itu sungguh sangat membahayakan bagi kita semuanya. Oleh karena kita pasti akan kehilangan kekuatan. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Amsal pasal 24 ayat yang ke-10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jikalau kekuatan kita menjadi kecil, iman kita menjadi semakin lemah, maka kita akan semakin mudah dipengaruhi dan kita akan semakin mudah jatuh. Di dalam menghadapi pandemi virus corona yang saat ini terjadi dan memberi dampak yang sangat besar ini, di segala bidang kita rasakan ada dampak dari penyebaran pandemi virus corona ini. Saudara-saudara, kita harus tetap dapat bertahan dengan tetap hidup di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah kunci untuk dapat bertahan di tengah tantangan itu. Kita harus
datang kepada Tuhan Yesus Kristus untuk berdoa. Dan kita harus tetap berpegang kepada janjinya kepada kita sekalian. Tanpa iman, tidak seorang pun dapat bertahan hidup dengan benar. Sebab selama di dunia, kita tidak akan pernah dapat menghindarkan diri dari yang namanya pencobaan, tekanan, himpitan, persoalan, sakit, penyakit, dan sebagainya. Nah, seorang yang tidak benar tidak akan dapat hidup oleh iman mereka, karena ia telah mengundurkan diri dari kasih karunia Tuhan dan hidup menurut kehendaknya sendiri, sehingga mereka berjalan dengan akal dan kekuatan mereka sendiri, serta mereka berusaha untuk menyelesaikan segala persoalan yang dihadapinya hanya berdasarkan dengan kekuatan manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang kita harus menyadari betul bahwa situasi sulit yang terjadi dalam kehidupan manusia dapat direspon dengan cara yang berbeda di antara satu dengan yang lain. Ada sebagian orang memilih untuk melarikan diri dari masalah, mencari tempat yang aman. Sebagian lagi memutuskan untuk kompromi. Dia tetap bertahan, tetapi tidak henti-hentinya mengeluh, tidak henti-hentinya meratapi nasib, tidak henti-hentinya menyalahkan pihak lain, menggerutu bahkan berputus asa. Saudara, namun ada juga orang yang bukan hanya sekedar bertahan ketika menghadapi tantangan kehidupan, tetapi justru hidupnya menjadi lebih baik melalui segala sesuatu yang terjadi di dalam dirinya. Dan inilah sebenarnya menjadi satu pemikiran kita ketika kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya kita tekun, supaya kita terus bertumbuh. Bahkan di tengah merebaknya pandemi COVID-19, dalam kehidupan kita tetap dikehendaki Tuhan untuk terus bertumbuh di dalam Dia. Iman bukanlah tindakan nekat. Iman juga bukan tindakan yang asal-asalan. Meski saudara dan saya berada di tengah tantangan yang paling berat sekalipun, seseorang yang memiliki iman tidak akan pernah menyerah di dalam hidupnya. Dia akan terus berjuang menghadapi tantangan atau segala keadaan yang ada. Dia tidak akan pernah berputus asa. Dia tidak akan putus pengharapannya, sebab di dalam dirinya ada satu keyakinan: segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Haleluya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, mari pada pagi hari ini kita bersama melangkah. Walaupun pandemi virus corona masih tetap berjalan sampai saat ini, tapi mari bersama saudara dan saya, kita semuanya tetap bertumbuh di dalam iman. Persoalan-persoalan yang kita hadapi, semua pasti ada jalan keluarnya. Tuhan yang menolong kita semua. Bagian kita adalah tetap bertumbuh dalam iman dan memegang janji berkat yang dinyatakan Tuhan kepada kita melalui firman Tuhan. Karena itu, tetaplah berjuang. Di sanalah saudara-saudara akan dapat menikmati kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih
segala yang Tuhan nyatakan kepada kami pada pagi hari ini, biarlah menjadi kekuatan bagi kami semuanya, sehingga di saat kami menghadapi kehidupan di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini masih terjadi di negeri kami boleh tetap bertumbuh di dalam iman, kami boleh tetap bertahan, kami boleh tetap memiliki pengharapan kepada Engkau akan datangnya hari depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih, kami serahkan hidup kami kepadamu di saat kami bekerja, di saat kami berkarya, di saat kami bersekolah. Tuhan menyatakan kasih karunia kepada kami, sehingga di dalam kehidupan kami boleh menikmati kasih dan karunia-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami bersama kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetap semangat di dalam menjalani hidup, tetap menikmati apa yang Tuhan anugerahkan kepada panjenengan semuanya. Di saat ini ketika panjenengan harus bekerja di luar rumah atau harus keluar rumah, jangan lupa tetap gunakan masker, tetap jaga diri dan waspada, rajin cuci tangan, dan tetap menjaga kebersihan diri. Tuhan pasti menyatakan yang terbaik buat panjenengan semuanya. Pada akhirnya saya sampaikan, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.